Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Khairunisa dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengelola memori dan proses di dalam komputer, mengatur perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara efisien, dan mengontrol semua aktivitas yang dilakukan oleh komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer, seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi komputer juga berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer, menyediakan lingkungan kerja yang terorganisir dan memungkinkan pengoperasian yang efisien. Sistem operasi juga disebut dengan OS dan merupakan sebuah sistem yang terpasang juga dalam smartphone dan digunakan sebagai serangkaian tindakan atau perintah yang ada pada perangkat tersebut. Sistem ini memiliki fungsi untuk menjalankan aplikasi, kamera, telepon, pesan teks, mengakses internet, dan fitur-fitur yang digunakan. Nah, apa sih sistem operasi server? Sistem operasi server adalah komponen penting yang berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras server dan aplikasi yang berjalan di dalamnya. OS server memiliki beberapa fitur penting seperti keamanan, administrasi sistem, manajemen beban kerja, dan kemampuan jaringan. Berikut merupakan contoh-contoh dari sistem operasi server. Yang pertama ada Windows Server. Kelebihannya ada antarmuka user-friendly, kompatibilitas, ekosistem Microsoft, dan dukungan komersial. Kekurangannya ada biaya lisensi, kerentanan keamanan, kinerja untuk beban tinggi. Yang kedua ada macOS Server. Kelebihannya ada desain yang elegan, integrasi dengan Apple, dan stabilitas. Kekurangannya ada tidak cocok untuk server besar, ekosistem tertutup, dan dukungan berkurang. Yang ketiga ada Linux. Kelebihannya ada open source, keamanan tinggi, fleksibilitas, dan efisiensi. Kekurangannya ada kurva belajar curam, kompatibilitas perangkat lunak. Yang keempat ada Unix. Kelebihannya ada stabil dan andal, keamanan tinggi, dan skalabilitas. Kekurangannya ada kompleksitas, biaya, komunitas lebih kecil. Yang 5 ada DOS. Kelebihannya adalah ringan dan sederhana. Kekurangannya ada kuno dan keamanan yang rendah. Nomor 6 ada Chrome OS. Kelebihannya adalah ringan, keamanan tinggi, integrasi Google. Kekurangannya adalah ketergantungan internet, kompatibilitas terbatas. Yang ketujuh ada iOS. Kelebihannya keamanan tinggi, kinerja stabil, dan ekosistem Apple. Kekurangannya terbatas pada perangkat Apple dan tidak open source. Yang kedelapan ada Android. Kelebihannya ada open source, kompatibilitas yang luas, ekosistem luas. Kekurangannya ada keamanan lebih rendah, fragmentasi. Semua sistem operasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuatnya cocok untuk kebutuhan tertentu. Pemilihan tergantung pada tujuan penggunaan, anggaran, dan keahlian teknis yang dimiliki. Sekian pembahasan saya tentang sistem operasi kali ini. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih karena sudah mendengarkan.